Dan pagi hari ini firman Allah terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Saya minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Dipersilahkan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sebuah mobil baru diluncurkan dan akan dikirim ke dealer-dealer, biasanya dealer-dealer tersebut mereka juga disiapkan mekanik, ya, tukang servis yang servis, dan itu semua para teknisinya itu sebelum dilepas ke dealer-dealer, maka mereka akan menerima pelatihan terlebih dahulu, ya. Apalagi sebentar akan digalakkan mobil listrik. Jadi teknisinya semuanya dilatih terlebih dahulu untuk mengetahui segala sesuatu yang ada pada mobil itu, dan jika mengalami kerusakan apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan yang terjadi dalam hidup ini. Apakah hal itu sesuatu yang Tuhan izinkan ya terjadi? Apakah itu juga sebagai akibat dari kesalahan yang kita perbuat? Tetapi yang menarik bahwa ketika segala sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan terjadi dalam hidup ini, Tuhan sudah memberikan sebuah cara bagaimana kita boleh kembali lagi untuk berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, berjalan kembali seperti yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita boleh sama-sama belajar ketika dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya dalam 2 Tawarikh 7 ini, bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana Tuhan melepaskan penyakit samar, ya, segala sesuatu yang bagi kita adalah sebuah masalah, adalah sebuah persoalan, di sana Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah, ini menarik sekali, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi di sini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai orang percaya. Ketika timbul masalah, ketika timbul persoalan, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang atasnya namaku disebut, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memanggil sebuah nama itu adalah sesuatu hal yang penting dalam komunikasi, ya. Ketika saya memanggil anak saya begitu, ya, yang pertama Asarya, saya memanggilnya tidak Asarya tetapi saya panggil Johnny. Dia nggak akan menoleh, dia nggak akan datang. Karena anak saya merasa bahwa yang dipanggil itu bukan Asarya tetapi Joni, ya. Dan
Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita adalah umatnya Tuhan, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita panggil namanya Tuhan. Kita panggil Tuhan Yesus, ya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Iya, namanya dipanggil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita harus sadar bahwa di dalam dunia ini ada banyak nama, ya, dan juga dengan keberagaman kepercayaan agama yang ada di Indonesia ini, memanggil nama Tuhan itu sangat penting sekali. Apapun yang kita hadapi, ulang kali dalam kitab-kitab Injil dicontohkan bagaimana ketika Bartimeus yang buta, ketika dia mendengar ada Yesus di dekatnya, dia berteriak, dia panggil Yesus, anak Daud kasihanilah aku, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dan ketika Bartimeus berteriak, Yesus menjawab, Yesus melihat, Yesus datang, dan Yesus menyembuhkan di dalam kehidupannya. Orang percaya harus senantiasa memanggil nama Tuhan. Saudara, jangan kalau memanggil nama Tuhan itu seperti orang pacaran gitu ya, malu-malu panggil namanya. Ya, panggil aja nama Yesus. Nama itu dikatakan dalam suratan Filipi, segala nama, segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini sudah diletakkan di bawah namanya Yesus. Sehingga tidak ada lagi nama di bawah muka bumi ini yang mempunyai kuasa seperti nama Yesus. Ketika nama itu kita panggil, maka pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup ini. Panggillah selalu nama Yesus dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup ini untuk kita menikmati kuasanya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan di sana merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Sikap merendahkan diri adalah sikap kita berada di bawah kuasanya Tuhan. Orang kalau sombong, dia meletakkan hidupnya di atas kuasanya Tuhan. Perbedaan daripada orang Farisi dan pemungut cukai ketika berdoa adalah di sini. Orang Farisi ketika berdoa kata-katanya indah, kata-katanya luar biasa. Ya, dia mulai memberi pengakuan kepada Tuhan sebagai orang Kristen yang saleh. Kalau boleh saya katakan, dia mengatakan bahwa segala ketentuan agama sudah dia jalankan. Lalu dia membandingkan, saya nggak seperti si pemungut cukai itu. Tapi pemungut cukai ini ketika datang kepada Tuhan, dia nggak berani berdiri. Dia tidak berani untuk menengadah, tetapi dia berlutut merendahkan diri dan dia katakan, ampuni aku, orang yang berdosa. Dan Yesus katakan di antara dua orang ini, doa siapa yang dijawab? Yesus katakan doa pemungut cukai ini yang dijawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang meminta pertolongan itu posisinya di bawah orang yang memberi pertolongan. Ya, orang yang meminta itu tangannya menengadah, orang yang memberi itu tangannya menelungkup. Ini kita harus sadar. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita jangan seperti orang yang tangannya tertelungkup. Ini kalau boleh saya katakan, dia meminta tetapi tidak membuka tangan. Dia meminta tetapi tidak menyediakan hidupnya untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Karena ketika Tuhan berikan, karena sikap kesombongannya itu seperti tangan yang tertelungkup begini, maka dia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Tapi beda dengan tangan yang menengadah.
Ketika dia meminta, ini sebagai gambaran orang yang memiliki kerendahan hati, tangannya siap memberi, siap menerima. Dan ketika Tuhan beri, maka tangannya itu mendapat apa yang dia minta. Ini sikap yang harus dikembangkan di dalam kehidupan Kristen. Filipi mengajarkan untuk kita boleh menaruhkan perasaan, menaruhkan hidup, meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya, di dalam kerendahan hati, dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Ada istilah kata hesed. Ketika Allah melihat manusia, Allah tidak hanya melihat, aduh kasihan, manusia ini sudah berdosa tetapi dia tidak dapat menolong kehidupannya. Tetapi Allah turun untuk menjangkau manusia, untuk menolong manusia, untuk mengangkat manusia. Dan itu yang diajarkan oleh firman Allah ketika Yesus turun menjadi manusia, karena bukti kasihnya Tuhan. Sudahkah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa sebagai orang yang tangannya menengadah? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sudahkah hati kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati? Jika belum, mari kita belajar senantiasa untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita punya di dalam dunia ini terbatas, ya. Jika kita punya kekayaan, maka ada orang lain yang lebih kaya lagi. Konon kekayaan Raja Salman dari Arab Saudi itu 21.000 triliun, ya. Jadi itu kalau dijadikan duit itu mungkin Kabupaten Tuban itu penuh duit semua, 21 triliun. Tapi masih ada orang yang lebih kaya lagi. Nah, ini kita harus sadari bahwa apapun yang ada pada kita, kepandaian, kekayaan dan semuanya itu selalu ada batasnya. Ada saat di mana semua yang kita punya itu tidak berlaku. Ada saatnya di mana yang kita punya itu tidak berarti apa-apa, ya. Dan itu membawa di dalam kehidupan kita, mau tidak mau, selalu merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Menerima berkat-Nya untuk senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang kena sakit COVID itu nggak pandang bulu, ya. Orang yang kaya, orang yang sederhana, orang yang miskin, semuanya disikat dengan COVID, ya. Dan itu menunjukkan bahwa kekayaan di saat tertentu tidak bisa menolong, bahwa kepandaian di saat tertentu tidak bisa menolong, bahwa pangkat dan kedudukan di saat tertentu tidak bisa menolong. Dan itu mengajar dalam kehidupan kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kasih karunia-Nya itu selalu menyertai atas kehidupan kita, ya. Kemudian yang berikut dikatakan di sana, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku. Berdoa adalah sikap di mana kita berbicara kepada Tuhan. Sikap di mana kita mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu senantiasa berdoa. Artinya apa? Artinya yang Tuhan pentingkan itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, Daniel itu kurang apa dia? Dia punya karunia penglihatan yang luar biasa. 3 raja dilayani oleh Daniel sebagai penasehat. Tetapi Daniel selalu berdoa di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepasang suami istri ketika dia tidak pernah berbicara, ya, istilahnya pisah ranjang lah. Ya, istrinya nyiapkan makan ditinggal, biasanya kalau makan ditungguin, ya. Kalau tidur, ya maaf,
pasang pantat masing-masing, ya bersebelahan. Enak apa enggak kira-kira? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalami nostalgia sejenak, enggak enak. Di rumah itu jadi hambar. Di rumah itu jadi hambar. Apapun yang dipunya, ketika tidak ada komunikasi suami dan istri, enggak enak. Ya, hambar. Seperti masakan, kalau hambar itu enggak enak dimakan. Tapi kalau ada komunikasi, ketika istrinya dari pasar, dia mulai bercerita tadi di pasar, ketemu ya, ada peristiwa pencopetan umpamanya. Wah, cerita, seneng. Suaminya hanya manggut-manggut, ya mah hati-hati, seneng. Suaminya ketika pulang dari kantor cerita, mah bantu doa ini dapat tender gede, bantu doa ya supaya tender ini tidak lepas, supaya tender ini bisa papa terima. Ya, istrinya mulai bilang, Pak, nanti kalau tendernya sudah diterima, sudah jadi deal, jangan lupa ya paham, kita jalan-jalan ke luar negeri loh, asik, enak. Nah, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa kita harus berdoa seperti itu? Ya, bahwa kita ini Tuhan katakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya Tuhan, sebagai umatnya Yesus, sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus lewat pengorbanan di atas kayu salib, Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, sehingga ketika kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, saudara akan menikmati bagaimana tuntunan Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup ini. Ketika saudara melangkah, saudara nggak pernah gagal. Ketika saudara melangkah, ketika Tuhan lihat itu tidak menguntungkan bagi kehidupan kita, dengan berdoa Tuhan akan mencegah, jangan. Ya, dengan berdoa Tuhan mencegah kita untuk tidak melakukannya. Tapi kalau orang percaya nggak pernah berdoa, ya bablas terus, saudara. Apapun yang kita kerjakan, awali dengan doa. Hari-hari yang kita lalui, awali dengan doa. Supaya apa? Sepanjang hari itu kita menikmati tuntunan Tuhan. Sepanjang hari itu kita menikmati penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak ada yang gagal. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudara Yuli, ya, istrinya SMS, Om bantu doa. Saya biasanya ambil pulsa di dia. Lalu hari itu dia bilang, Om, Koko sakit. Ini Koko mau dibawa di rumah sakit karena sakit perut. Ya. Dan situasi seperti sekarang memang saya tidak besuk ke rumah sakit dan tidak besuk ke rumah. Tapi saya rekam doa saya. Ya, saya rekam doa saya kirim. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan doa silakan WA saya akan kirim doa saya. Dan ketika saya berdoa, saya tutup, lalu kemudian saudara Yudi menjawab, Om bantu doa, mau ini besoknya itu mau rongseng. Dan apa yang terjadi? Ketika di rongseng tidak ada penyakitnya, dan saudara Yudi boleh kembali ke rumahnya. Mengapa? Karena ketika kita berdoa, Tuhan itu bekerja. Ketika kita berdoa, campur tangan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk nyata dalam hidup ini. Berdoalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, tetaplah engkau mengucap syukur dan berdoa. Ini yang harus terjadi dalam hidup ini. Kemudian yang berikut dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, berbalik, bertobat. Jadi ketika saudara mengalami kegagalan dalam hidup ini dan meminta pertolongan daripada Tuhan, jangan lupa untuk kita harus bertobat lebih dahulu. Sakius sebelum dia bertobat tidak terjadi berkat Tuhan atas hidupnya. Tetapi ketika Tuhan datang di rumahnya dan dia bertobat dengan menyerahkan separuh harta bendanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin,
dan Dia mengembalikan 2 kali lipat orang-orang yang pernah Dia rugikan, barulah Tuhan katakan keselamatan turun atas seisi rumah ini, dan orang ini disebut juga sebagai keturunan Abraham. Ya, jadi pertobatan itu penting. 1000 kali saudara berdoa, ketika saudara tidak bertobat, jangan harap pertolongan itu datang. Apapun yang saudara lakukan ketika saudara tidak bertobat, saudara tidak akan diberkati. Ingat, berkat Tuhan itu kudus. Ya, dia hanya bisa jatuh, dia hanya bisa diterima oleh kehidupan orang-orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi kehidupan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, jangan harap berkat Tuhan itu akan turun di dalam kehidupannya. Hidup yang berkenan, hidup di dalam kekudusan, syarat mutlak untuk kita boleh menerima pemulihan daripada Tuhan. Ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni, dan setelah Tuhan mengampuni, Tuhan pulihkan. Dan ketika Tuhan pulihkan, hidup kita boleh diangkat oleh Tuhan. Janjinya tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala akan terjadi. Janjinya diberkati untuk menjadi berkat akan terjadi. Janjinya dilalukan dari sakit penyakit akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, pertama, panggil nama Tuhan. Kedua, rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, bertobat. Dan terimalah berkat Tuhan itu menyertai atas hidup kita. Terus berjalan, terus bertumbuh di dalam iman, terus mengasihi Tuhan, tetap beriman, pertolongan dan berkat Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan dan kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.